Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan. Dengan penuh sukacita mari menyambut hari baru di hari Sabtu 18 Juli 2026. Siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan menikmati hari baru. Terpujilah Engkau. Memulai hari ini kami kembali akan mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-15 sampai ayat 20. Jemaat terkasih, saya membaca hanya di ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Amin. Demikian firman Tuhan. Mengenal pohon dari buahnya. Mengenal pohon dari buahnya, itu yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Pernahkah kita membeli buah yang dari luar terlihat sangat ranum, besar, dan warnanya kelihatan begitu segar? Tetapi ketika sampai di rumah, mulai kita mencicipi, ternyata bagian dalamnya terasa tidak manis, busuk, asam, bahkan bisa saja hambar. Penampilan luar seringkali menipu kita. Apa yang tampak indah di mata belum tentu memiliki kualitas yang baik di dalamnya. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus sedang menutup pengajarannya dengan serangkaian peringatan keras. Setelah sebelumnya kalau kita baca, Yesus sudah berbicara tentang dua jalan. Jalan yang lebar, jalan yang sesat. Yesus sekarang sedang memperingatkan kita tentang bahaya yang bisa mengecoh kita di sepanjang perjalanan iman kita. Bahaya itu tidak selalu datang dari luar dan tampak begitu penganiayaan secara terang-terangan. Tidak selalu demikian. Melainkan seringkali juga datang dari dalam yang berwujud sosok pribadi yang terlihat rohani namun menyesatkan. Bagian pertama, poin pertama pada teks ini, Yesus bicara tentang supaya kita waspada terhadap serigala yang berbulu domba atau disebut dengan nabi-nabi palsu. Pada zaman perjanjian baru, nabi palsu adalah orang-orang yang mengklaim berbicara atas nama Allah, tetapi motif dan ajaran mereka menyimpang. Yang berbahaya adalah cara mereka tampil. Yesus memakai metafora yang sangat tajam. Mereka datang dengan menyamar seperti domba, padahal di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Tentu yang dimaksud dengan pakaian domba di sini adalah berbicara tentang penampilan luar. Mereka menggunakan bahasa rohani, fasih mengutip ayat Alkitab, tampak ramah, penuh kasih, bahkan karismatik. Mereka terlihat seperti bagian dari kawanan domba Tuhan. Dan serigala buas adalah bicara tentang natur dan motivasi asli dari mereka. Serigala tidak datang untuk merawat domba. Serigala datang untuk memangsa, mencari keuntungan pribadi, popularitas, atau memuaskan ego mereka sendiri dengan mengorbankan jemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini penyesatan tidak selalu berbentuk sekte, tidak selalu. Penyesatan bisa menyusup lewat media sosial, lewat khotbah-khotbah yang hanya membuai telinga tanpa menuntut pertobatan. Khotbah-khotbah atau pengajaran yang memutarbalikkan firman Tuhan demi kenyamanan si pengkhotbah, atau khotbah-khotbah yang hanya untuk menyenangkan telinga pendengar atau telinga jemaat. Waspadalah. Orang yang waspada dan penuh hikmat dari Tuhan akan dapat membedakan
memahami mana sesungguhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, Yesus bicara tentang ujian yang sejati adalah buah, bukan daunnya, bukan bunganya. Jadi bagaimana cara kita membedakan mana nabi yang benar, mana nabi yang palsu? Jika penampilan mereka sama-sama seperti domba. Yesus memberikan rumusan yang sangat sederhana namun sangat absolut. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Sekali lagi, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Yesus memakai logika alam yang tidak bisa dibantah. Tidak mungkin semak duri tidak akan menghasilkan buah anggur. Rumput duri tidak akan menghasilkan buah arah. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Dan pohon yang tidak baik pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Jemaat yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu hari ini kita belajar apa yang harus kita lakukan. Dalam kehidupan rohani, apa yang dimaksud dengan buah? Tentu adalah apa yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Apakah hidup kita telah memancarkan buah roh itu? Apakah kita memiliki kerendahan hati, penguasaan diri, kasih yang tulus di saat tidak ada orang yang melihat? Apakah itu sudah menjadi label atau identitas kita? Selanjutnya, teks ini mengajarkan buah dari ajaran. Apakah ajarannya menuntun jemaat untuk semakin melekat kepada Kristus? Jangan-jangan banyak para pengkhotbah terlena membawa jemaat kepada dirinya, membawa jemaat supaya mengagumi dirinya, tidak hanya sekedar untuk pertemanan persekongkolan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pendeta, pengkhotbah harus berani menyatakan kebenaran firman Tuhan, sekalipun para pendengar menjadi gelisah. Dan itu tanda-tanda adanya sebuah perubahan, pertobatan untuk semakin mendalami firman, menghidupi kebenaran. Mari hari ini Yesus tidak mengatakan dari karismanya lah kamu mengenal mereka, atau dari mujizatnya lah kamu mengenal mereka. Jemaat Tuhan, karisma bisa direkayasa, popularitas juga bisa dibeli. Tetapi buah karakter yang kudus tidak bisa dipalsukan. Tidak bisa dipalsukan dalam jangka yang panjang. Mengenal pohon dari buahnya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tolonglah kami ya Bapa untuk menghidupi kebenaran firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah sepanjang hari ini firman-Mu mempengaruhi segenap kehidupan kami. Segala aktivitas kami, setiap yang kami pikirkan dan yang kami kerjakan, Engkau membuatnya berhasil. Bapa yang baik, berkati juga seluruh anak-anak kami, dimanapun mereka berada bersama dengan kami atau yang tidak bersama dengan kami. Biarlah tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam kebenaran firman, berkemenangan di dalam Engkau. Berkati juga jemaat Tuhan. Pagi ini kami menyerahkan mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Kami terus bawa padamu Amang Arifin Nababan, Inang Nyonya Sitorus, Inang Hinsa Boru Tambuna. Kami juga bawa Inang Opung Kepin Hutaurup. Kami serahkan juga untuk Inang Nyonya Hutapea Berusiahaan, Mama Naswa, Amang Tesi Morangkir, Opung Lydia Boru Pancaita. Bahkan jemaatmu yang lain yang dalam proses pemulihan. Kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Memberkati mereka, proses pengobatan yang mereka lakukan. Berkatilah menjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah mereka. Saat ini kami menaikkan syukur salah seorang jemaat Tuhan keluarga merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Ada keluarga Bapak Ronson P. Tampu Bolon, Inang D. Boru Sibuya. Hari ini 18 tahun usia pernikahan mereka. Berkatilah mereka dengan kesehatan dan kebahagiaan. Damai sejahtera, berkati seisi rumah mereka, anak-anak mereka. Berkatilah cinta mereka terus bertumbuh di dalam Kristus. Kami menyerahkan pelayanan kami di GEMI Kanaan Medan Selatan. Kami para hamba-Mu, para pendeta, majelis les speaker, guru-guru sekolah minggu,
tim ibadah sesi 1, ketua-ketua sektor, petugas proyektor, siapapun yang ambil bagian, biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan adalah buah dari iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.